Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jizan Faizah dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester 3 dari mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran, yaitu mengenai refleksi seluruh rangkaian perkuliahan mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Di sini ada pembahasan yang ada pertemuan awal, dibuatnya kelompok, dialihkannya pembelajaran, presentasi awal, dan masih banyak lagi, namun tidak semua saya tulis dan saya sebutkan. Yang pertama itu mengenai pertemuan awal, yaitu membahas peta konsep mata kuliah. Peta konsepnya yaitu terdiri dari definisi media pembelajaran, peran media dalam pendidikan anak usia dini, karakteristik media yang sesuai untuk anak usia dini. Seperti diketahui, media pembelajaran yaitu alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, peran media yaitu sebagai alat perantara konkret yang dapat menstimulasi semua aspek perkembangan anak. Dan yang ketiga, karakteristik media untuk anak usia dini. Yang pertama, harus sesuai dengan usia anak tentunya. Dan yang kedua, keamanan konten, tidak membahayakan. Yang ketiga, interaktivitas dan menarik. Media yang digunakan harus ada interaksi antara guru dan anak, dan harus menarik mungkin untuk menarik perhatian mereka. Lalu yang keempat itu pengembangan kognitif dan motorik. Seperti yang diketahui, rata-rata media yang dibuat itu bisa sangat mengembangkan kognitif anak dan selalu menggunakan atau mengasah motorik anak. Lalu pada pertemuan awal juga membahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran, teknologi dalam pembelajaran PAUD, implementasi media dan teknologi di kelas PAUD. Lalu lanjut di pertemuan kedua, yaitu memahami jenis, klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Yaitu membahas mengenai teori-teori seperti teori behavioristik. Teori behavioral adalah teori yang lebih menekankan pada kebiasaan, yaitu kebiasaan lama masuk dalam cara belajar kebiasaan baru. Watson dan Skinner lebih menekankan adanya kondisi latihan, bahkan perlu adanya operan dari stimulus ke respon. Lalu ada teori maturasional. Teori maturasional merupakan teori yang menekankan pada kesiapan biologis individu. Teori maturasional atau metuarisionisme menurut Arnold Gesell yaitu perubahan tingkah laku terjadi dari hasil pemantangan psikologis atau kesiapan dan situasi lingkungan yang mengandung tingkah laku tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada teori kognitif. Teori kognitif ini berpendapat bahwa cara belajar seseorang merupakan proses adaptasi dari lingkungannya. Teori kognitif atau kognitivisme menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky biasa beranggapan bahwa setiap organisme hidup dan dilahirkan dengan dua kecenderungan fundamental, yaitu kecenderungan untuk adaptasi dan kecenderungan untuk berorganisasi. Lalu selanjutnya itu ada diminta untuk melakukan observasi. Observasi seharusnya dilakukan itu pada tanggal 14 Oktober menjadi tanggal 21 Oktober karena harus menunggu terlebih dahulu kabar dari sekolah, khusus untuk kelompok 3. Di sini juga menjelaskan mengenai media audio, visual dan audiovisual. Bagaimana media menurut kemampuan daya liputan. Yang pertama itu liputan luas dan serentak seperti TV, radio. Lalu yang kedua liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide,
poster audio type. Lalu yang ketiga, media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar dengan komputer dan telepon. Lalu pada pertemuan ini ada evaluasi untuk dosen sendiri, karena baru di hari itu kelompok 3 terkhusus melakukan observasi atau di pagi harinya. Jadi belum mempunyai gambaran harus membuat apa. Dijelaskan kelebihan sekolah itu, tapi Bapak bilang kalau sekolah sudah bagus dan nggak tahu harus apa, lebih baik jangan intervensi sekolah lebih lanjut. Di situ kelompok 3 bingung. Lalu selanjutnya itu perkembangan observasi dan fiksasi media. Dilakukan observasi kembali, dikarenakan pada presentasi sebelumnya adanya evaluasi dari Bapak untuk tidak intervensi pada sekolah lebih jauh, maka kelompok 3 memutuskan untuk mengganti TK atau pindah ke TK lain yang sekiranya kurang dalam segi media pembelajaran. Lalu ada pertemuan selanjutnya, Pak Yoga tidak hadir, tapi kita digantikan dengan diskusi dimana menjelaskan media yang ada. Karena di pekan sebelumnya membahas media yang akan dibuat, maka kita melakukan diskusi sekiranya apa saja isi dalam media worksheet yang akan dibuat. Lalu adanya teori perubahan yang diinginkan, karena di TK sebelumnya itu sudah sangat sempurna, lalu seperti dikatakan sempurna maksudnya, lalu kita tidak bisa mengintervensi lebih jauh ke sekolah tersebut. Akhirnya kita pindah sekolah, dan dilihat dari sekolah kedua yang kita observasi itu adanya pembiasaan menggunakan media yang tidak terlalu konkret atau cenderung monoton. Maka dibuatlah kita kelompok 3 teori perubahan yang kita inginkan, yaitu dari teori behavioristik pembiasaan ke teori konstruktivistik. Di TK yang baru terlihat adanya pembiasaan yang monoton dalam kegiatan belajar mengajar, di mana guru tidak selalu menggunakan media dalam pembelajaran, seperti anak selalu mengerjakan tugas dalam lembar kerja yang tidak bervariasi. Terlihat kebosanan anak dalam kegiatan pelajaran tersebut. Lalu media yang digunakan tentunya menggunakan media cetak. Alasan kami menggunakan media cetak karena relatif fleksibel. Media cetak ini menggunakan gambar poster dan kartun. Contoh media yang akan dibuat yaitu menggunakan media worksheet. Lalu di pembahasan selanjutnya itu kita melakukan Zoom. Pada Zoom kali itu membahas mengenai kurang lebih kontinum bermain atau the play continuum. Menurut Bertrand, konsep kontinum bermain menyoroti pentingnya integrasi antara permainan dan pembelajaran formal. Lalu dijelaskan juga mengenai identifikasi multiple intelligence, yaitu berisi verbal linguistik, matematikal logis, visual spasial, musikal, kinestetik, intrapersonal, naturalis, dan eksistensi. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian UTS, itu pada 18 November 2024. Kita diperintahkan untuk membuat mini proposal tentang media yang disusun dengan mencakup beberapa hal. Judul proposal kelompok 3 yaitu penerapan media cetak dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan media worksheet atau lembar kerja sebagai pengembangan kognitif di TK Puspa Indah Baitul Ula. Di sini ketika sudah menjelaskan hal ini mengenai media yang kita buat, ada evaluasi untuk dosen. Setelah sebelumnya Bapak mengatakan media yang kita akan buat itu bagus dan ditambah dengan masukan-masukan yang Bapak berikan, namun saat selesai presentasi di hari UTS itu
Dikatakan media kita sama saja dengan apa yang guru berikan kepada anak. Padahal sebelumnya juga sudah dijelaskan. Niat kita membuat media tersebut itu untuk membantu guru-guru memberikan pembelajaran yang lebih variasi. Sebab guru-guru di sekolah tersebut masih banyak yang kesulitan dalam membuat tugas yang sesuai dengan aspek perkembangan lain selain kognitif. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai model konseptual, model prosedural, model fisikal. Model konseptual acap kali disepadankan dengan teori karena bersifat umum. Deskripsi verbal yang abstrak suatu produk hasil penelitian yang saling berkaitan didukung dengan pengalaman atau sejumlah data yang terbatas. Lalu ada model fisikal. Model fisikal berbentuk model fisik, yaitu pertama seperti replika, seperti simulasi komputer atau simulator. Kedua, bahan pembelajaran cetak, buku, teks, modul. Lalu yang ketiga, bahan pembelajaran non cetak seperti CD atau film. Yang keempat, bahan pembelajaran multimedia berbasis komputer, web, virtual, online, hybrid learning, blended learning. Yang ketiga itu ada model prosedural. Ini ada membahas mengenai model ED sebagaimana yang digunakan oleh kelompok 3. Lalu masuk ke pembahasan media yang dibuat. Di sini saya selaku anggota kelompok 3 yaitu membuat permainan monopoli. Monopoli adalah permainan modern yang menyenangkan. Tujuannya apa? Tujuan penggunaan media pembelajaran edukatif monopoli untuk mengembangkan matematika, yaitu dapat mendukung pengembangan kemampuan perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Anak dapat berkembang dengan baik. Kegiatan bermain monopoli ini dapat menyalurkan dorongan pada anak dan menciptakan suatu kreativitas yang menarik. Lalu isinya apa aja dari permainan monopoli itu? Yaitu konsep berhitung buah dan sayur. Lalu ada menyebutkan buah dan sayur. Lalu sosial emosionalnya itu ada bagaimana cara anak untuk sabar bergantian dalam permainan. Lalu strateginya yaitu digunakan untuk pengajar untuk memperkenalkan kepada anak mengenai konsep matematika dengan bermain monopoli. Ini aspeknya itu ada kognitif, bahasa, sosial emosional. Lalu di sini ada media akhirnya atau contohnya, di mana kelompok 3 itu berganti judul menjadi permainan edukatif monopoli untuk mengembangkan matematika pada anak usia 5-6 tahun di TK Puspa Indah Baitul Ula. Di gambar di sini itu contoh permainan monopolinya. Sini saya akan jelaskan bagaimana cara bermainnya. Yang pertama, anak dibagi dengan beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang atau lebih. Setiap anak memiliki bidik monopolinya masing-masing yang berbentuk angka. Lalu permainan dimulai tentunya dari anak melempar dadu dan dimulai dari start. Bidik dijalankan sesuai jumlah nilai dadu yang didapatkan. Ketika pemain atau anak berhenti di salah satu kotak bergambar buah dan sayur, maka anak harus menjumlahkan buah dan sayur yang ada dengan diberikan stik es krim sesuai jumlah yang didapat. Kenapa menggunakan stik es krim? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pembelajaran
pelajaran matematika untuk anak usia dini harus konkret. Kita tidak bisa memaksa anak untuk berpikir secara abstrak, nanti akan membingungkan mereka. Lalu selanjutnya, jika anak berhenti di kotak bertuliskan sayur atau buah, maka pemain harus mengambil kartu berdasarkan yang didapatkan. Di kartu tersebut, anak menyebutkan jumlah buah atau sayur yang ada. Hanya menghitung saja karena sudah ada gambarnya. Lalu apabila anak berhenti di kotak bergambar keranjang buah dan sayur, maka mendapatkan kesempatan untuk memilih kartu yang diinginkan. Anak dibebaskan memilih ingin mengambil kartu sayur kah atau kartu buah kah. Ini penjelasan media yang saya buat atau yang kelompok 3 buat. Lalu yang terakhir, bismillah, catatan untuk dosen. Seringkali kita mendapat materi berupa PowerPoint atau PDF dari Bapak yang isinya tidak jauh dari tugas atau materi Bapak sendiri di S2 kah, di S3 kah, yang sedang atau sudah Bapak jalani. Begitupun dengan tugas-tugas yang diberikan. Seringkali kami atau saya pribadi perlu waktu untuk memahami apa yang dijelaskan atau diperintahkan gitu. Walau sulit dan seringkali membuat pusing, alhamdulillah satu semester bisa saya ikuti dengan baik. Sekiranya ada salah saya dalam perbuatan ketika menjawab atau bertanya kepada Bapak dengan kerendahan hati, saya memohon maaf. Begitupun Bapak ke saya, insya Allah saya ikhlas menerima masukan yang mungkin kurang mengenakan hati saya, pun telah saya mengenakan hati saya pun telah saya maafkan, karena saya tahu itu semua demi kebaikan saya di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.